Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat berbingkai salam selalu tercurahkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah kultum dengan tema Ramadan adalah bulan zikir. Saya akan membahas Ramadan menggunakan kacamata Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud memandang Ramadan bukan sekedar bulan puasa, tapi juga bulan zikir dan doa. Beliau menempatkan zikir sebagai salah satu hikmah diwajibkannya puasa Ramadan. Dasar argumentasinya adalah firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa sendiri sangat terkait dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena itu, untuk bertakwa, seseorang harus berlatih keras untuk selalu mengingat Allah, sehingga dapat merasakan karunia dan pengawasannya. Ketika kita hendak melakukan keburukan, kita merasakan pengawasannya, dan ketika kita hendak melakukan kebaikan, kita tak lupa bersyukur kepadanya. Dalam pandangan Syekh Abdul Halim Mahmud, zikir berperan penting dalam menjaga ketakwaan seseorang, atau minimal menstabilkannya. Beliau membagi pendekatan anjuran zikir dalam dua kelompok. Yang pertama, Allah menganjurkan zikir dalam bentuk amar atau perintah. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Firman Allah lainnya yang menunjukkan amar atau perintah, yakni, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak meraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran surah Al-A'raf ayat 205. Yang kedua, Allah menganjurkan zikir dalam bentuk ahqad, pikatan atau memikat. Dikatakan ahqad karena Allah menjanjikan secara langsung imbalannya, atau ada janji timbal balik yang sangat jelas. Tidak hanya itu, Allah memberikan janji yang lebih besar dari zikir yang diucapkan hambanya. Allah berfirman yang artinya, karena itu, bersyukurlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, maka aku ingat pula kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian mengingkari nikmatku. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Janji Allah ini dipertegas dalam hadits qudsi yang mengatakan, wahai anak Adam, jika kamu mengingatku di dalam dirimu, aku ingat pula kepadamu di dalam diriku. Jika kamu mengingatku dalam satu golongan, aku ingat pula kepadamu di dalam golongan yang lebih baik daripada golongan itu. Jika kamu mendekat kepadaku satu jengkal, aku mendekat kepadamu satu hasta. Jika kamu mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadamu satu depa. Dan jika kamu datang kepadaku berjalan kaki, aku datang kepadamu dengan berlari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bagi Syekh Abdul Halim Mahmud, diwajibkannya puasa untuk memastikan ketakwaan seseorang atau minimal menstabilkannya. Beliau menggambarkan takwa sebagai komitmen terhadap sesuatu yang telah ditetapkan Allah dalam segala sesuatu. Misalnya, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam sehat dan sakit, dalam gerak dan diam, memang Allah telah menetapkan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ketetapannya. Meski demikian, Syekh Abdul Halim Mahmud memandang ketakwaan seseorang bisa menjadi jalan keluarnya. Dengan alasan Allah yang menetapkan, maka Allah pula yang dapat mengubahnya. Dalam hal ini, menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, kuncinya adalah ketakwaan. Ia mengatakan, karena itu, jika seseorang berkomitmen dalam ketakwaan, Allah akan menjadikan untuknya kelapangan di setiap kesulitan, jalan keluar di setiap kesusahan, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Dasar pendapatnya adalah firman Allah yang mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan untuknya jalan keluar dan berinya rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Quran Surah Al-Talaq ayat 2-3. Ayat tersebut oleh Syekh Abdul Halim Mahmud digunakan sebagai jalan pembuka ketetapan Allah. Dengan takwa, semua jalan akan dibuka, diluaskan, dan diberkahi. Karena itu, marilah kita perbanyak zikir dan doa di bulan Ramadan ini. Siapa tahu kita mendapatkan jalan keluar dan rezeki yang tak disangka-sangka. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.